3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sucianti dengan NIM F52125200062 selaku moderator dari kelompok kami hari ini. Nah, di sini anggota kelompok saya yang pertama ada Bimo Prakoso Batmomolin, Alia juga Yuda Pramesta yang saat ini belum bisa hadir. Baiklah, untuk presentasi kami hari ini itu berjudul proyek program aplikasi sederhana yang kami beri nama resep makanan. Nah, jadi proyek kami kali ini itu dia memiliki 5 menu utama. Yang pertama itu ada untuk menampilkan resep, kemudian menambah resep, menghapus resep, keluar dan juga menampilkan resep. Jadi untuk latar belakang dari program kami ini, nah, di sini kan kita ketahui bahwa banyak orang yang gemar mencoba resep baru, namun seringkali mengalami kesulitan dalam mencatat atau menemukan kembali resep yang sudah pernah dibuat. Nah, dari sinilah kami dapat menemukan inspirasi atau ide untuk membuat suatu aplikasi sederhana yang mana kita bisa membuat suatu solusi digital yang dimana pengguna atau usernya itu dapat menyimpan, mencari, dan juga mengatur resep mereka dengan mudah. Oleh karena itulah kami membuat program sederhana ini yang berbasis Python juga dapat digunakan oleh orang-orang yang bisa dibilang belum begitu mengerti tentang pemrograman. Kemudian lanjut, untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu membuat aplikasi sederhana yang dapat menyimpan, melihat, mencari, dan menghapus resep makanan. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola data resep secara digital dan praktis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep dasar pemrograman Python seperti fungsi, list, dan struktur kontrolnya. Kemudian rumusan masalah dari program kami ini yang pertama yaitu bagaimana cara kita agar program sederhana ini dapat menyimpan dan menampilkan daftar resep makanan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar pengguna dapat menambah, mencari, dan menghapus resep secara mudah dalam program. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada analisis permasalahan. Awalnya, banyak orang yang kesulitan dalam menyimpan dan mencari resep makanan secara teratur. Resep yang sudah dicatat di buku atau disimpan di catatan ponsel sering sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Selain itu, pengguna juga tidak bisa mengelompokkan resep berdasarkan waktu memasak atau tingkat kesulitannya. Melalui program sederhana ini, permasalahan tersebut dapat teratasi karena pengguna dapat menambah, melihat, mencari, dan menghapus resep secara langsung di dalam aplikasi. Program ini juga menggunakan struktur data list dan dictionary untuk menyimpan informasi resep agar mudah diolah. Di sini ada algoritma deskriptif. Yang pertama, memulai program. Dan yang kedua, siapkan sebuah list kosong bernama resep underscore makanan untuk menyimpan seluruh resep. Yang ke Untuk menyimpan seluruh resep makanan. Yang ketiga, ada tambahkan beberapa resep awal ke dalam list sebagai data bawaan. Yang keempat, definisi fungsi tambah underscore resep eh, list kosong. Tampilkan judul tambah resep baru. Minta pengguna memasukkan nama makanan, daftar bahan, dipisahkan dengan koma. Langkah pembuatan dipisahkan dengan koma. Waktu memasak, tingkat kesulitan. Ubah input bahan dan langkah menjadi list menggunakan pemisah koma. Buat sebuah dictionary berisi nama, bahan, langkah, waktu, dan tingkat. Tambahkan dictionary tersebut ke list resep makanan. Tampilkan pesan bahwa resep berhasil ditambahkan. Yang kelima, definisi fungsi lihat underscore semua underscore resep list kosong. Tampilkan judul daftar semua resep. Jika list resep underscore makanan masih kosong, tampilkan pesan bahwa belum ada resep bahwa belum ada resep tersimpan. Jika ada resep, tampilkan semua resep secara berurutan dengan informasi. Nomor resep, nama makanan, tingkat kesulitan, waktu memasak. Yang keenam, definisi fungsi cari underscore resep. List kosong. Tampilkan judul cari resep. Minta pengguna memasukkan kata kunci nama makanan. Ubah kata kunci menjadi huruf kecil agar pencarian tidak sensitif.
huruf kapital. Telusuri setiap resep dalam list makanan, dalam list resep underscore makanan. Jika nama resep mengandung kata kunci, tampilkan nama makanan, daftar bahan, langkah-langkah pembuatan, waktu memasak, tingkat kesulitan, tandai bahwa resep ditemukan. Jika setelah pengecekan tidak ada hasil, tampilkan pesan dalam kutip resep tidak ditemukan. Nah, yang ketujuh, ada definisi fungsi hapus underscore resep list kosong, tampilkan judul hapus resep, panggil fungsi lihat underscore resep underscore semua underscore resep list kosong untuk menampilkan daftar resep. Jika tidak ada resep, hentikan fungsi. Minta pengguna memasukkan nomor resep yang ingin dihapus. Jika nomor valid, hapus resep berdasarkan indeks, tampilkan pesan bahwa resep berhasil dihapus. Jika input bukan angka atau nomor tidak valid, tampilkan pesan kesalahan. Yang kedelapan, ada definisi fungsi. Menu underscore utama, list kosong, tampilkan menu utama berisi yang pertama tambah resep, lihat semua resep, cari resep, hapus resep, dan keluar. Minta pengguna memilih salah satu menu. Jika pilihan adalah yang pertama jalankan tambah underscore resep, list kosong. Yang kedua jalankan lihat underscore semua underscore resep, list kosong. Yang ketiga, jalankan cari underscore resep, list kosong. Yang keempat, jalankan hapus underscore resep, list kosong. Yang kelima, tampilkan pesan dalam kutip terima kasih telah menggunakan program ini, lalu akhiri program. Jika pilihan selain 1 sampai 5, tampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Ulangi menu selama pengguna belum memilih opsi keluar. Yang kesembilan, jalankan fungsi menu underscore utama, list kosong agar program berjalan dan pengguna dapat mengoperasikannya. Yang terakhir, program selesai. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana algoritma flowchart dari program kami. Nah, seperti yang ada di dalam algoritma deskriptif tadi, program pertama dimulai dengan start, lalu membuat beberapa definisi. Yang pertama adalah definisi tambah resep, yang kedua lihat semua resep, yang ketiga cari resep, yang empat hapus resep, dan yang kelima membuat sebuah definisi menu utama. Nah, setelah selesai membuat definisi, program masuk ke while atau sebuah perulangan untuk menampilkan menu utama. Nah, pada perulangan tersebut, user diminta menginput pilihan. Nah, jika pilihan bernilai sama dengan 1, maka akan diminta untuk memasukkan nama, bahan, langkah waktu, serta tingkat kesulitan. Jika selesai memasukkan, program akan berjalan menyimpan seluruh yang diinput tadi ke dalam list resep, lalu menampilkan dialog resep ditambahkan. Lalu, program akan berjalan kembali ke while menampilkan fungsi menu utama, karena pilihan 1 itu tidak akan membuat program berakhir. Nah, jika pilihan user ternyata sama dengan bernilai 2, maka program akan memanggil lihat semua resep, lalu akan menampilkan semua resepnya, lalu akan kembali lagi kepada fungsi while atau untuk menampilkan, maka program akan memanggil fungsi cari resep. Nah, setelah itu program akan meminta user menginput nama resep. Nah, jika resep ada dalam daftar, maka tampilkan resep. Namun jika tidak ada dalam daftar, maka program akan menampilkan dialog resep tidak ditemukan. Lalu langsung saja dia akan kembali lagi kepada fungsi menu utama, karena sekali lagi program tidak akan langsung berakhir jika belum di pilihan nomor 5. Nah, setelah itu, jika ternyata input yang dimasukkan user bernilai sama dengan 4, maka program akan memanggil fungsi hapus resep. Sebelum memanggil fungsi itu, setelah itu program menampilkan list resep yang tersimpan. Lalu program meminta user menginput nomor resep yang ingin dihapus. Nah, lalu dia akan mengecek apakah nomor yang diinput user itu ada di dalam list atau tidak. Jika tidak, dia akan menampilkan nomor yang dimasukkan itu tidak benar atau dialog yang salah. Nah, lalu dia akan minta user menginput kembali
nomor resep yang ingin dihapus. Jika ada, maka program akan menampilkan resep berhasil dihapus. Lalu dia akan kembali memanggil fungsi utama atau menu utama. Nah, dan ternyata jika pilihan user itu bernilai sama dengan 5, maka program program. Lalu pilih user itu tidak berada di antara 1 sampai 5, maka program akan terus menampilkan sebuah pesan, yaitu pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Nah, akan terus berjalan seperti itu dalam selama mungkin jika user tidak menginput pilihan 1 sampai 5. Nah, jika ingin program berakhir, maka user harus memasukkan pilihan 5. Setelah pilihan 5, maka program kami akan berakhir atau masuk ke end. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma pseudocode. Nah, seperti yang kita ketahui, pseudocode itu adalah sebuah program, namun tidak sepenuhnya program atau hanya logika dari user saja atau dari pembuat untuk menerjemahkan kodenya sebelum masuk ke kode program yang sebenarnya. Nah, langsung saja pada tahap awalnya, dalam pseudocode akan mendeklarasi sebuah pilihan nama bahan, langkah, waktu, tingkat, itu sebagai string, dan maaf, pilihan itu dia adalah integer. Lalu ada cari kunci dengan string, daftar resep adalah list, dan indeks hapus sama dengan integer. Lalu ada inisialisasi daftar resep dalam kutip atau dalam tanda kurung siku dan tidak ada isinya karena itu memang adalah sebuah list kosong. Lalu algoritmanya pertama itu adalah sebuah while atau sebuah perulangan dengan nilai true. Nah, pada perulangan tersebut akan menampilkan menu resep dengan pilihannya masing-masing. Tampilkan 1, tambah resep, 2, lihat semua resep, 3, cari resep, 4, hapus resep, dan 5, keluar. Lalu ada sebuah input pilihan. Jika pilihan sama dengan 1, maka program akan menampilkan masukkan nama resep, masukkan bahan, masukkan langkah-langkah, masukkan waktu memasak, masukkan tingkat kesulitan. Nah, setelah itu, setelah yang semua di input user akan dimasukkan ke dalam daftar list kosong yang sudah kita buat tadi. Lalu jika pilihannya sama dengan 2, tampilkan semua isi daftar dari resep. Nah, jika pilihannya sama dengan 3, akan menampilkan masukkan kata kunci pencarian dan input cari underscore kunci. Nah, ini maksudnya sebuah yang di input user nanti akan disimpan dalam variabel cari underscore kunci. Lalu program akan mencari apakah yang diinput tadi berada dalam daftar resep. Jika ditemukan, maka akan menampilkan hasil. Jika tidak, maka akan menampilkan resep tidak ditemukan. Lalu, jika pilihannya sama dengan 4, maka program akan menampilkan semua resep beserta nomor, lalu menampilkan masukkan nomor resep yang ingin dihapus. Nah, itu program akan meminta user menginput nomor. Nah, nomor itu akan disimpan dalam variabel index underscore hapus. Jika ternyata yang diinput user itu valid, maka program akan menghapus resep tersebut. Nah, jika ternyata nomor tidak valid, maka program akan menampilkan nomor tidak valid. Nah, jika ternyata pilihannya sama dengan 5, maka akan menampilkan sebuah dialog program selesai, lalu break, maka perulangan akan berhenti. Namun jika tidak, akan menampilkan sebuah dialog pilihan tidak tersedia. Nah, lalu setelah itu akan mengakhiri sebuah perulangan while tadi, lalu akan mengakhiri programnya juga. Nah, selanjutnya adalah kode program. Bisa kita lihat di sini, ini akan menjadi tampilan menu utama kita nanti, yaitu ada beberapa. Bisa kita baca di situ ada menu utama, tambah resep, lihat semua resep, cari resep, hapus resep, dan yang terakhir keluar. Nah, kita akan masuk ke kode program menu tambah resep. Nah, seperti yang ada di algoritma, deskriptif, flowchart, dan pseudocode tadi, kita akan membuat sebuah definisi, tambah underscore resep. Lalu ada resep underscore makanan sebagai list kosong. Nah, program akan menampilkan print tambah resep baru. Ada nama, ada bahan, ada langkah. Nah, namun pada bahan dan langkah itu menggunakan sebuah fungsi split, koma. Nah,
Apa artinya? Artinya itu adalah bahan-bahan yang diinput user nanti dipisahkan oleh koma agar tidak menjadi satu elemen, namun elemen yang berbeda atau value yang berbeda. Nah, pada langkah juga sama menggunakan split koma agar semua langkah yang dimasukkan nanti dipisahkan oleh kode koma. Lalu ada waktu, tidak ini waktu tidak menggunakan fungsi apa-apa, hanya sebuah input biasa, lalu ada tingkat user bisa memilih mudah, sedang, atau sulit. Nah, lalu setelah itu, jika semuanya selesai diinput, maka akan masuk dalam sebuah variabel atau sebuah dictionary resep. Nah, pada key-nya itu ada nama strip dalam kurung kosong. Nah, maksudnya itu adalah strip dalam kurung kosong untuk menghapus sebuah spasi atau space berlebihan di kiri atau kanan yang diinput oleh user. Lalu ada bahan strip B underscore strip, ini sama fungsinya. Lalu for B in bahan, nah ini adalah sebuah perulangan yang akan membuat outputnya nanti itu berjejer ke bawah atau bisa dibilang berbaris ke bawah. Kenapa dibuat begitu? Supaya tampilan output itu lebih rapi. Nah, langkah juga begitu menggunakan fungsi yang sama dengan bahan. Lalu ada waktu dengan strip serta tingkat menggunakan strip juga. Nah, setelah program selesai mengaturnya, program akan menambah resep underscore makanan.append. Nah, append ini adalah menambah yang ada dalam variabel resep ke dalam list resep underscore makanan. Nah, jadi yang di input user nanti akan masuk ke dalam list kosong tadi. Nah, jika sudah, maka program akan menampilkan resep dalam kurung kurawal nama. Nah, ini yang di input user tadi sudah berhasil ditambahkan. Nah, lalu ada fungsi atau definition melihat underscore semua resep. Nah, fungsi kali ini untuk membuat program menampilkan resep-resep yang ada dalam daftar resep. Nah, menggunakan logika if not. Maksudnya apa? Jika ternyata dalam resep underscore makanan itu tidak ada satupun elemen, maka hasilnya itu akan bernilai false. Nah, maka program hasilnya itu akan bernilai true karena dia not. Maaf, maka print belum ada resep tersimpan dan mengembalikan nilai tadi menggunakan return. Nah, jika ternyata ada, maka program akan menjalankan fungsi for. Nah, for variabel sementara i resep, maka i akan menjadi nomor dan resep akan menjadi sebuah key-nya. Nah, di dalam enumerate tersebut adalah sebuah fungsi untuk mengatur apa yang dalam list resep makanan. Dan star sama dengan 1 artinya ketika pengecekannya dimulai dari indeks 1 atau membuat sebuah indeks itu menjadi 1. Nah, jika ada maka program akan menampilkan print dalam kurung kurawal i, itu akan menjadi nomornya, resep, memanggil di dalam list resep, di dalam dictionary resep dengan key nama, memanggil dalam dictionary resep, key tingkat, dan seterusnya. Nah, lalu yang ada menu cari resep. Nah, ini adalah sebuah fungsi cari underscore resep. Ini tidak berbeda jauh, namun dia menggunakan variabel kata underscore kunci. Ini memasukkan input. Nah, apa yang diinput adalah nama makanan. Nah, lalu dia menggunakan fungsi lower, yang apa artinya semua huruf yang diinput user nanti tidak peduli dia berkapital di awal atau ternyata hurufnya kapital di akhir, semua yang diinput akan menjadi huruf kecil agar program lebih mudah membacanya. Karena apa? Sebuah program Python itu case sensitif, artinya walaupun itu katanya sama, namun ternyata di dalamnya ada huruf yang besar, ada huruf yang kecil, maka program akan beda membacanya. Nah, jika ditemukan sama dengan false. Nah, lalu dia menggunakan fungsi for. For ini adalah sebuah perulangan. Jadi for resep in resep makanan. Jika kata kunci itu menggunakan operator keanggotaan. Jika kata kunci itu ternyata berada dalam sebuah dictionary dengan key nama. Nah, jika ada, maka dia akan menampilkan seluruh resep yang berkaitan dengan nama yang diinput oleh user tadi. Nah, lalu ini adalah sebuah program
for atau perulangan bercabang. Nah, di dalam cabang tadi atau perulangan yang pertama ada perulangan yang kedua yaitu for the intercept bahan. Nah, ini fungsinya kenapa? Supaya outputnya nanti itu teratur atau menyusun satu baris ke bawahnya. Ini membuat program tampilannya lebih rapi. Nah, pada langkah juga sama. Nah, jika sudah semuanya, maka waktu memasak, program akan menampilkan waktu memasak, program akan menampilkan tingkat kesulitan, serta variabel ditemukan menjadi true. Lalu break. Nah, jika ternyata tidak ditemukan, maka resep akan menampilkan tidak ditemukan. Nah, langsung saja pada menu hapus resep. Nah, ini adalah sebuah fungsi hapus underscore resep. Nah, dia memanggil sebuah definisi dulu atau sebuah fungsi lihat underscore semua resep. Nah, jika resep tidak ada di dalam resep makanan, maka akan dikembalikan nilainya. Nah, setelah itu, program akan mencoba atau meminta user menginput sebuah nomor yang akan diisi dalam variabel indeks. Tapi ada syaratnya, jika nomor yang diinput user itu harus kurang lebih sama dengan 1 dan kurang lebih berisi sebuah indeks atau elemen yang sama dengan resep makanan. Jika resep makanan hanya 7 dan user menginput 8, maka program akan memasukkan atau menampilkan masukan angka yang benar. Nah, jika ternyata benar yang diinput user itu antara 1 dan sampai akhir resep makanan, maka program akan hapus resep makanan itu menggunakan fungsi pop index underscore 1. Nah, lalu jika tidak ada nomor yang dimasukkan tidak valid. Jika nomor yang dimasukkan itu ternyata tidak sesuai dalam list, maka akan menampilkan print nomor yang dimasukkan tidak valid. Lalu ada lagi fungsi menampilkan menu utama. Nah, ini menggunakan fungsi juga, yaitu menu underscore utama. Nah, di sini itu ada while true. Nah, kenapa true? Supaya programnya itu terus berjalan. Karena memang while akan berjalan jika kondisinya terpenuhi. Nah, lalu di dalam while akan menampilkan sebuah print. Nah, print ini adalah sebuah tampilan yang akan tampil di output nanti. Bisa kita lihat di sini sama seperti sebelumnya, tambah resep, lihat semua resep, dari resep, hapus resep, dan yang terakhir itu keluar. Lalu program meminta user menginput pilihan menu 1-5 yang disimpan dalam variabel pilihan. Jika pilihan sama dengan bernilai 1, program akan memanggil fungsi tambah resep. Jika 2 pilihannya, maka program menampilkan fungsi lihat semua resep. Jika pilihannya bernilai 3, memanggil fungsi cari resep. Jika pilihannya sama dengan 4, memanggil fungsi hapus resep. Nah, jika pilihan sama dengan 5, maka program akan menghentikan seluruh while atau sebuah perulangan terus berulang jika kondisinya terpenuhi. Bagaimana caranya? Dia menggunakan sebuah fungsi break. Nah, break ini akan membuat nilai dari while yang bernilai true tadi menjadi false. Jika ternyata yang diinput user tidak berada di dalam range 1-5, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid, silakan coba lagi, dan akan memulai input kembali. Nah, langsung saja kita masuk ke tampilan input atau outputnya. Nah, saya serahkan kepada moderator kembali. Baiklah, untuk bagian input outputnya kita langsung saja run-nya di aplikasi VS Code-nya langsung. Guys, sisa 6 menit. Guys, sisa 6 menit. Nah, jadi untuk menu utama kami ini yang pertama dia ada tambah resep kan. Nanti kalau kita pilih menu tambah resep di sini, dia itu akan meminta kita untuk menginput nama makanan. Misalnya kita di sini menginput telur ceplok. Ini sebagai permisalan, sebagai contoh ya. Ceploknya. Terus bahan-bahannya misalnya telur sama minyak goreng. Di sini kita harus memisahkannya sama
sama koma. Nah, terus ini langkah pembuatannya untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita langkah pembuatannya itu langsung saja goreng ya. Langsung saja goreng, kemudian waktu memasaknya itu kurang lebih 2 menit dengan tingkat kesulitan atau kemudahan itu 2 mudah. Nah, jadi seperti itulah kalau kita memilih menu yang pertama yaitu menu tambah resep. Terus untuk menu yang kedua itu ada lihat semua resep. Jadi untuk menu yang kedua ini dia hanya akan memperlihatkan menu-menu apa saja yang berada dalam resep kita, termasuk yang tadi baru saja kita tambahkan. Terus untuk menu yang ketiga itu ada menu cari resep. Jadi di sini kita hanya perlu memasukkan resep yang ingin kita cari. Misalnya di sini ada apa ya? Misalnya di sini ada bakwan. Nanti kalau kita memilih menu ini, dia itu akan menampilkan eh, resep 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 makanan yang kita minta, sama bahannya, terus langkah-langkah pembuatannya, waktu memasak juga tingkat kesulitannya. Terus untuk menu yang keempat itu ada menu hapus resep. Jadi di sini di menu hapus resep ini kita akan diminta untuk menginput nomor resep yang ingin kita hapus, misalnya nomor 6. Nah, kalau kita sudah hapus, nanti dia akan menampilkan kembali menu utamanya kita. Jadi kalau kita lihat ulang di resepnya, menu yang tadi kita menu yang tadi kita hapus itu dia akan sudah hilang di sini. Tadi kan kita menghapus telur telur ceplok. Nah, bisa kita lihat di sini di daftar semua resepnya menunya itu sudah terhapus. Kemudian menu yang terakhir itu ada menu keluar. Nah, di menu ini kita akan diperlihatkan teks terima kasih telah menggunakan program ini sebagai penutup. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari program kami ini, eh, bahwa melalui penerapan fungsi list dictionary dan proses input-output, program ini membuktikan bahwa konsep dasar pemrograman dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan data seperti data resep. Selain itu, praktikum ini juga dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam memahami alur logika, perancangan algoritma, serta mengimplementasikan alur logika, algoritma, flowchart, dan pseudocode ke dalam kode Python yang interaktif. Baiklah, untuk presentasi kami hari ini saya tutup. Terima kasih kepada Ibu jika sudah menontonnya. Saya tutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.